Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Wahida. Jadi hari ini Bu Nurul ngajar di kelas berapa tadi Bu? 10.2. 10.2. Dari jam 1 sampai jam 3. Jam 1 sampai jam 3. Oke. Jadi hari ini pertemuan kita mau ngapain nih Bu? Mungkin anak-anak itu diskusi kerjaan kayak semacam presentasi lah Bu, kerjaan yang kemarin kan sudah sempat saya kasih kerjaan itu untuk mengidentifikasi suatu permasalahannya sesuai dengan tujuan pembelajarannya yang emang ada masalah apa sih Bu Nurul, hingga maksudnya kita kan sharing ya hari ini gitu ya, gimana caranya permasalahan yang Bu Nurul rasakan di kelas itu bisa terselesaikan bersama gitu ya. Siapa tahu ada yang bisa saya sharingkan, nanti saya juga akan lihat gitu, kira-kira kita akan bersama-sama di bagian mana nih yang kira-kira akan Bu Nurul hadapi dulu, selesaikan dulu, seperti itu ya. Mungkin yang saya fokuskan dari kegiatan pembelajaran ini hari ini mungkin dari kondisi siswanya dulu, karena kelas ini sangat unik. Unik gimana itu? Uniknya itu dari anak-anaknya itu ya unik Bu, karena ada salah satu dua siswa itu yang mungkin terlalu aktif Bu. Ya dibilang aktifnya itu bukan aktif dengan versi aktif yang sangat mempengaruhi teman-temannya, karena dia itu semacam seperti apa ya, virus yang menyebarkan. Aktifnya gimana? Aktif Dia mengerjakan tugas, malah yang negatif itu ya. Yang negatifnya itu mungkin 1-2 orang saja, tapi kalau sudah memberi efek pengaruh ke teman-temannya itu kan otomatis anak-anak satu kelas kan ikut-ikutan juga kan. Dan bukan hanya keaktifannya juga, jika ada anak satu ngantuk di dalam kelas kan otomatis anak-anak juga gitu juga ikutan gitu ya. Benar. Nah itu berapa orang tuh biasanya kan dalam satu kelas penyebab keramaian kayak gitu tuh berapa orang, atau memang satu kelas itu rata gitu? Ini bukan dari saya saja sebenarnya, dari guru-guru lain juga seperti itu. Mungkin 1 atau 2 anak aja Bu. Memang anak ini mungkin mau mencari perhatian saja apa gimana, tapi kalau memang dia mencari perhatian ke guru, masa semua guru digitukan semua. Guru semua mapel itu ya kita kan sesama guru kan pasti sharing gimana kelas ini gini. Itu kebanyakan itu ya hanya anak-anak itu saja. Oh iya. Itu 1-2 orang itu. Iya, 1-2 orang itu saja. Dan Bu Nurul tahu siapa anak itu gitu maksudnya? Ya tahu mungkin. Ya sangat tahu, karena saya sudah mungkin hampir kan dari semester kemarin, sekarang sudah semester genap ya. Iya. Nah itu kira-kira ya Bu Nurul, apakah 2 orang ini mempengaruhi kelas ya sampai seramai itu gitu maksudnya? Mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu memang mempengaruhi teman-temannya. Walaupun dia itu tidak ngajakin temannya, tapi temannya itu merasa terganggu. Makanya contohnya lah, teman-temannya saat saya menjelaskan pelajaran, tiba-tiba dia jalan begitu saja. Yang mau izin keluar kelas, yang mau ke toilet, ada aja Bu seperti itu Bu. Terus jahil ya? Iya, jahil ke temennya. Iya juga gitu. Terus temen-temennya itu kadang walaupun dia tidak ganggu salah satu temannya itu kan sudahlah jangan, kan otomatis kan anak-anak yang lain kan fokusnya itu sudah buyar juga ke materi apa yang saya sampaikan. Jadi ya cuma 1-2 orang itu saja. Laporan dari guru lain kemarin juga saya sempat laporan juga ke wali kelasnya. Pak, saya mohon bantuan Pak. Kenapa? Ya itu ini namanya adalah ya itu dipanggil tapi nggak tahu. Tapi kemarin gimana? Masih sempat masuk lagi, masih ramai juga. Iya, tetap masih. Padahal sudah lewat wali kelas ya? Iya sudah. Bu Nurul pernah ngobrol sama, maksudnya dipanggil secara personal sama Bu Nurul nggak sih? Iya janjinya sudah ya Bu, saya minta maaf Bu, sudah minta maaf. Tapi mungkin karena mereka itu sudah kebiasaannya, nggak bisa diem Bu. Ya mungkin kalau ada guru yang bisa ditakutin lah, saya satu aja guru. Kayaknya anak-anak itu takutnya yang ke Pak Budi aja, takut kita. Karena tatip jadi jadi takut gitu ya. Iya takut, jadi kalau sudah
saya laporkan ke wali kelas, kayaknya tuh biasa aja. Tapi kalau disebut ke Pak Budi ya itu diam. Baru ya? Iya, benar. Oke. Nah, jadi pengen tahu deh, dia dua orang ini ngajak semacam geng gitu atau satu sekelompok yang memang sefrekuensi sama mereka nggak sih, Bu? Sebenarnya kayaknya mereka ya enggak kayaknya. Iya, cuman anak-anak itu dia itu sebenarnya dulu dia itu ketua kelas di dalam. Oh, dia ketua kelas. Ditunjuk sama ketua kelas kalau nggak salah, apa wakil ketua kelas gitu loh. Oh, dia masuk struktur kelas. Iya, masuk ke struktur kelas. Cuman tapi kok anaknya hamba lama kok kayak gini. Ini gimana caranya? Laporan ke wali kelas sudah. Ya teman-temannya maksudnya enggak sefrekuensi karena kayak anggap lainnya enggak lah, aman lah. Kayak namanya anak-anak ya. Oke, berarti dia tuh ini ya Bu ya, masuk struktur kelas sebenarnya, berarti dia punya power sebenarnya ini ya. Iya. Kalau sampai maksudnya dia melakukan apa menimbulkan perhatian kepada temannya, berarti dia tuh sangat punya power, bisa diperhatikan sama teman-teman kelasnya ya Bu ya. Memang. Coba tanya ke guru-guru lain. Pasti tahu anak itu ya. Orang yang sama ya. Bu Nurul juga sempat ngobrol sama guru yang lain juga ya, cross check gitu ya. Iya, sudah. Laporan itu ya sudah ya nanya anak-anak itu aja. Sebenarnya ya ada sih satu lagi ada, tapi anaknya itu paling ya sudah pernah dipanggil ke BK, dia 10-2 juga, tapi kayaknya enggak lah. Saya mending anak tidur tuh di kelas. Maksudnya buat dibandingkan anak itu mengganggu gitu. Kalau anak tidur sudah paling kalau anak tidur saya siasati sudah keluar cuci muka balik lagi. Gitu kan biasanya. Kalau itu nggak mau diem dari awal pembelajaran itu ada aja, bukan nggak hanya diem dari postur tubuhnya yang gerak-gerak, bukan dari verbalnya juga ikutan. Verbalnya itu yang teriak, yang manggil temannya itu dengan suara keras kayak gitu kan ganggu juga. Iya. Ini ada kan nama kita tuh, saya tuh dapat siswa itu ya Bu. Dia itu yang kinestetik gitu loh Bu. Dia tipikal yang seperti itu nggak sih? Kayaknya iya. Iya, maksudnya ke kinestetik. Iya, kayaknya iya. Tapi kayaknya kemarin ada kegiatan P5 itu kan ikutan nggak? Kayak enggak juga. Aktif juga. Ya, jadi penasaran nih, nanti kita coba ya Bu ya. Bu Nur lebih fokus ke sana ya. Iya, aku lebih mau fokus tuh ke anak itu aja, mungkin ke kondisi siswanya itu aja. Kalau secara umum, kalau misalnya nih, ada nggak sih saat dia tidak masuk gitu, kira-kira kondisi kelas seperti apa? Ya mungkin kayaknya dia nggak pernah izin. Alhamdulillah dia sehat terus ya. Sehat terus, alhamdulillah. Saya nggak pernah merasakan kalau dia nggak pernah masuk soalnya. Oke. Berarti nanti yang akan kita fokuskan itu tentang kondisi siswa itu ya Bu ya. Tentang kondisian kelas ya, kondisi tes kelas. Ada lagi mungkin menurut yang akan kita metode saya Bu Wida. Metode pembelajaran ya. Boleh. Emang Bu Nurul merasa ada masalah apa? Maksudnya apa ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau seperti apa menurut Bu Nurul sendiri? Ya mungkin saya guru yang kurang nggak pakai inovasi kayaknya, bukannya. Kalau pembelajaran mungkin saya yang paling jarang pakai LCD proyektor mungkin ya. Tapi saya memang pakai model yang lain karena kan kondisi sekolah kita kan nggak mungkin kalau kita menggunakan proyektor semuanya. Iya, mungkin saya terlalu tidak sering tidak menggunakan itu. Jadi ya paling saya share ke grup, udah itu aja. Share ke grup. Nanti anak-anak suruh lihat video pembelajaran atau PPT, nanti ditulis ulang, nanti tanya jawab. Tanya jawabnya saya Bu Wahida. Permasalahannya anak-anak sekarang itu kan literasinya kurang, betul. Disuruh baca kadang nggak dibaca. Nah, dengan cara yang paling gimana ya, saya itu membuat suatu sesi tanya jawab, tapi anak-anak itu disuruh jawaban atau pertanyaan yang mereka ajukan suruh baca langsung di buku paket secara langsung. Itu kan berarti kan sudah ada di sana. Itu tetap nggak bisa jawab. Nah, jadi akhirnya Bu Nur merasa mereka nggak paham sampai sekarang sama materi itu. Bukan nggak paham sih, sebenarnya ada 1-2 orang yang sudah paham sih. Ada 1-2 orang yang paham. Sebenarnya paham Bu Baida.
hanya saja anak-anak itu tadi itu mungkin malas ya ada Malas baca ya. iya, malas baca itu tadi. Nah, ketika Bu Nurul tahu anak ini kurang gitu, Bu Nurul dari mana? Ada post-test atau pretestnya gitu, Bu Nurul? Kadang kalau post-testnya itu biasanya saya langsung ke buku paket aja, bilang udah disuruh mengerjakan kayak semacam ayo cari pengertiannya ini gitu, langsung kan anak-anak gitu. Ya kadang selesai, ya intinya anak-anak itu tadi Bu Aida, walaupun disuruh ada retest, post-test kayak gitu, kayaknya saya palingnya Bu Aida yang bermasalah. Saya nggak ada yang takut ke saya anak-anak Bu Aida. Harus ditakutin. Mungkinnya kurang gimana, apa terlalu apa kalau bahasanya terlalu dekat ke anak-anak, mungkin anak-anak seenak. Nah akhirnya seenaknya gitu maksudnya Bu Nurul. Iya mungkin. Nah masalah maksudnya yang paling Bu Nurul rasakan itu apa? Anak-anak itu yang gimana? Ya tadi itu cuma jadi seenaknya, jadi nggak mau belajar seperti itu ya? Iya itu nggak mau membaca itu aja. Nggak mau baca. Saat Bu Nurul ngasih tugas suruh baca tapi nggak baca gitu. Walaupun disuruh mamanya ada tugas ngerangkul gitu, nyentuh. Saya tuh sering saya merasakan hal yang sama. Saya tuh tanya jawab Bu Ida, maksudnya tanya jawab yang versinya sudah paling enteng gitu kan. Biasa kalau tanya jawab anak-anak itu kan usaha sendiri, nyari-nyari sendiri. Itu saya sediakan jawaban sudah ada di buku paket, itu sudahlah cara yang paling mudah menurut saya. Tapi tetap aja. Tapi bukan hanya mapel saya, sebenarnya anak-anak semua semuanya hampir sama sih Bu. Saya juga merasakan hal yang sama sebenarnya. Tapi memang kalau yang saya rasakan sih memang ya kita melakukan sebaik mungkin apa yang kita bisa gitu kan ya. Tapi coba deh nanti kalau Bu Nurul merasa semangat siswa yang berkurang seperti itu ya Bu Nurul ya di kelas kayak gitu ya. Kayak kurang antusias di dalam pembelajaran seperti itu ya. Kalau Bu Nur jelasin anak-anak cenderung ngantuk atau apa? Ya udah sih, memperhatikan juga, kadang ada yang tanya juga dengan versinya mereka masing-masing. Ya enggak terlalu semua rata, enggak Bu Aida, enggak. Hanya anak-anak itu bagus sudah sih kayak gitu. Maksudnya kalau sudah ada yang bisa tanya, ada yang bisa menanggapi itu bagus juga. Iya, karena kan sosiologi itu menurut saya kan apa yang mereka lakukan setiap hari, apa yang terjadi di kehidupan mereka itu memang nyata terjadi. Betul. Jadi anak-anak itu kalau mengajar itu kan tidak langsung monoton ke buku paket, ke materi, langsung monoton ini pengertiannya ini enggak. Tapi saya kan memberi contoh-contoh yang memang update sekarang, yang sedang viral, yang memang terjadi di masyarakat. Jadi anak-anak antusias. Apalagi kalau berhubungan masalah yang tentang di sekitar rumah mereka, apalagi kalau cerita-cerita pribadi yang memang tidak harus dipublikasikan, saya tahan, saya nggak mau terlalu mengorek-ngorek, saya tahu diri juga kan nggak mungkin. Ya anak-anak ya setidaknya ya kayak kasus-kasus semacam tawuran kan sesuai dengan apa yang mereka rasa, ya kayak tertarik. Terus sekarang musimnya pilpres, Bu gimana Bu ini Bu? Mau pilih siapa ya Bu? Terserah kalian sudah itu pokoknya. Ya seperti itu mungkin Bu Aida. Oke, jadi strategi yang akan kita buat sebentar lagi nih, nanti di jam 1 nih. Kira-kira apa Bu Nurul untuk mengkondisikan siswa? Bu Nurul sudah ada rencana nggak? Kalau dari Bu Nurul sendiri? Apa ya Bu Aida? Kalau mungkin lebih ke apa ya Bu Aida? Saya sudah cara apa lagi? Biasanya kan nih ada kan guru-guru yang merencanakan tuh ada kesepakatan di awal seperti itu, atau kesepakatan walaupun ada kesepakatan kelas tapi kesepakatan antar guru mapel dan mereka itu ada nggak seperti itu? Misalnya? Sudah ada Bu Aida. Kesepakatan saya itu mungkin guru-guru yang terlalu santai kayaknya. Yang penting anak-anak itu dengan maaf Bu Aida. Iya, sebenarnya. Jadi mungkin anak-anak itu gini, strateginya saya tiap hari itu kesepakatan dari awal. Saya nggak terlalu seperti kayak mengekang anak-anak. Yang penting gini, anak-anak tugas itu sudah selesai sesuai dengan deadline-nya, ya sudah itu saya anggap sudah juga berhasil juga. Emang selama ini belum?
Ya enggak sih, alhamdulillah, Alhamdulillah saya, ya. kalau saya yang tugas-tugas kemarin, yang semester kemarin, alhamdulillah saya Alhamdulillah. guru yang paling 1-2 anak yang memang ya anak-anak Anu itu ya. juara aja gitu. Enggak, alhamdulillah saya enggak diprotes sama pihak-pihak tertentu, saya enggak. Terus kesepakatan saya yaitu tugas harus memang harus sesuai deadline-nya walaupun ada beberapa anak. Terus yang kedua apa ya? Sikap mungkin Sikapnya iya saya. sudah ada di awal Sudah ya. di awal itu. Ya, tapi kan Takutnya bisa jadi seperti ini sih Bu. Namanya anak-anak ya Bu Nurul, jadi berbagi pengalaman aja ya Bu. Saya di Iya. CGP itu biasanya tuh sebelum pembelajaran itu dibacakan dulu itu kesepakatannya apa seperti itu, terus akhirnya ya kitanya juga agak tahu diri gitu maksudnya. Jadi diingatkan kembali ya namanya iya. anak-anak sekali lagi kayak gitu Bu. Oh gitu ya Bu Walida ya, mungkin besok ya saya coba lah nanti lah. Nanti ya strateginya itu ya Bu ya, mengingatkan kembali kesepakatan yang sudah disepakati di awal. Lalu ada apa lagi Bu, mungkin rencana apa lagi yang makan Bu Nurul ambil? Ya udahlah, nggak usah banyak-banyak. Yang itu dulu ya, coba satu itu dulu ya. aja. Oke Terlalu deh. banyak siswanya nanti Malah bingung ya. malah bingung nanti. Oke. Kalau itu berhasil kita lanjutkan lah. Oke deh. Untuk yang metode pembelajaran Bu Nurul, kira-kira apa nih strategi hari ini? Ini sih Bu, pengalaman saya itu dulu saya merasa pernah punya masukan gitu ya, memang tidak harus pakai PPT kok untuk Iya, mengkondisikan kelas gitu. nggak Padahal kadang juga anak-anak bosen gitu sama PPT yang dipakai terus, tapinya nggak masuk kayak gitu. Kayak Iya. gitu. Mungkin permainan Rencananya nanti ada permainan. apa tadi ya yang Susah. anak-anak kemarin aku sudah ngasih ya di kelas 10-4 itu Gimana? permainan. Bu, sudah lah Bu. Capek kan? Iya. Jadi kalau treatmentnya permainannya terlalu banyak, emang ini sih capek. Saya pernah dapat curhatan dari kelas 12 sekian gitu. Aduh Bu, Ibu X itu main terus kayak gitu. Iya nah, saya sampai tidak tahu apa materinya. Sampai kayak gitu loh Bu. Betul. Jadi memang nggak semuanya treatment permainan itu bisa dipakai sih. Tidak apa-apa. Nanti rencananya materinya apa sih Bu nanti tuh? Diferensiasi dan stratifikasi. Nah, Bu Nurul sudah nyampe mana tuh bab itu tuh? Kemarin itu aku ngasih video pembelajaran dan mereka yang mengidentifikasi permasalahannya itu apa pengertiannya, terus contoh-contohnya kemarin itu. Tapi mungkin hari ini saya pengennya anak-anak itu kayak yang tadi itu yang Bu Wahida bilang itu suruh menyebutkan ya semacam kayak biodata diri lah, anggap bercerita ya. Bercerita di depan kelas. Mungkin yang tugas kemarin yang semester 1 kan saya pernah sempat suruh buat biodata diri, mungkin itu akan saya suruh baca lagi lah mungkin ya. Biar Kalau baca ada waktu enggak Bu? Maksudnya cukup nggak sih untuk berapa siswa itu? ya jangan semuanya. Nggak semuanya. Bagi yang bersedia ya. Dia harus bersedia, saya tunjuk nanti. Mungkin yang takut ada yang nggak mau bersedia biodatanya disampaikan kayak gitu boleh. Karena biodata saya kan nggak apa ya, kayak hanya profilnya mereka secara umum saja Bu, tidak terlalu spesifik. Mungkin nama biasanya yang jadi olok-olokan anak-anak itu nama orang tua. Nama orang tua iya ya. Enggak. Terus apa lagi? Saya kemarin tuh ada ras, sukunya apa mereka, gitu. Terus ciri-ciri fisiknya mereka itu apa, saya bilang gitu. Terus kepribadian mereka itu seperti apa. Itu cuma itu aja. Terus mau nyoba itu nanti ya. Oke, siap. Jadi iya, jadi memang nanti pendekatannya ke pengalaman mereka, siapa tahu lebih dekat sama apa ya Bu ya. Kalau mereka tertarik sama materinya itu biasanya kan lebih ini ya, lebih kondusif kelasnya, terus dia juga jadi apa? Jadi lebih antusias belajarnya gitu ya. Oke, jadi materinya hari ini apa membedakan stratifikasi, diferensiasi? Membedakan itu aja ya. Itu dulu ya. Pokoknya membangun pemahaman awalnya bedanya stratifikasi sama diferensiasi. Siap. Kebetulan saya kan
kemarin ya, tahun kemarin ya, saya kan megang kelas 10 juga Bu. Jadi saya juga ngawalin awalnya itu sih, mereka cerita dulu, nulis kayak gitu. Setelah itu mereka mengelompokkan mana yang stratifikasi, mana yang diferensiasi gitu, seperti umur, usia gitu. Itu kan bisa masuk ke yang mana kayak gitu. Nanti bisa Iya, bisa kan biodata diri itu mencakup semua. Masuk, iya, termasuk pendidikan mereka juga dari jenjang TK itu. Benar-benar. Ya sih, nanti menarik. Nanti saya izin ya Bu ya masuk ke kelasnya Bu Nurul. Enggak, saya bukan sebagai ini penilai, bukan. Tapi sebagai partnernya Bu Nurul. Di bagian coaching ini kita lihat bareng-bareng. Siapa tahu apa yang pernah saya alami juga bisa di-sharingkan ke Bu Nurul. Nanti juga saya belajar di dalam beberapa karakter siswa seperti itu kan Bu. Ya. Dan saya izin di record juga ya Bu ya nanti ngajarnya ya. Berarti butuh siswa nggak? Apanya yang record? Ya nggak apa-apa, nanti saya ajak teman-teman. Kasih ya Bu Nurul. Iya. Oke, sampai ketemu nanti ya. Sudah ngasih solusi saya juga, secara tidak langsung saya sudah dibantu. Belum ngasih solusi. Mungkin nanti saya bisa dikasih solusi nanti. Oke. Yang penting Bu Nurul sudah tahu dulu permasalahannya apa dan yang akan diperbaiki apa gitu. Iya. Oke, makasih ya Bu Nurul. Ya, sama-sama Bu Aida. Waalaikumsalam. Langsung cari Mas. Mau makan di Babuan. Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Bu Aida. Iya. Jadi kemarin kan kita sudah namu nih ya ke kelasnya Bu Nurul ya. Gimana perasaannya Bu Nurul? Deg-degan juga sih sebenarnya. Kenapa Selalu diobservasi terus ini. Karena ada PKG ya? Iya. Ada PKG kemarin juga ya? Kayaknya 6 bulan terakhir ini sudah 3 kali saya. 3 kali ya? Iya. Supervisi ya? Iya, Pak Budi, sampean Pak Budi lagi. Pak Budi. Iya, nggak apa. Kalau saya mah tugasnya menemani Bu Nurul untuk tahu nih gimana perkembangan dari kelas 10-2 kan kemarin ya Bu Nurul ya. Nah, gimana di sana? Jadinya Bu Nurul melihat anak-anak seperti apa saat pembelajaran di awal, kemudian saat Bu Nurul mulai pelajaran, kira-kira anak-anak bagaimana antusiasnya atau kaitannya seperti apa? Mungkin saya mau menceritakan awal. Kebetulan kelas yang kemarin kita masuk itu kelas 10-2 itu termasuk kelas yang memang anak-anaknya itu mungkin dibilang itu aktif dari segi apa ya, dari cara ngomongnya itu terlalu ceremotan anak-anaknya. Jadi apa mungkin saya terlalu menuruti anak-anak mungkin Bu Aida, karena saya kan termasuk orang guru yang memang kurang
kurang tegas lah begitu. Sabar ya. Ya enggak juga sih, enggak ada manusia yang tersabar. Pasti ada yang rasa yang memang nggak bisa ditahan lagi. Kemarin kalau kelas 10-2 ini memang salah satu kelas yang memang dijadikan bahan pembicaraan guru-guru, bukan hanya saya sebagai pribadi, tetapi guru-guru mapel lain sering cerita-cerita di ruang guru setelah masuk ke kelas 10-2. Ada yang cerita, ya mungkin ceritanya itu hampir sama sebenarnya. Kendalanya kalau di 10-2 itu memang anak-anaknya aktif. Ya kurang, kalau ada guru datang tuh tidak langsung diam, tetapi masih enak saja melakukan kegiatan yang mereka lakukan sebelum ada guru itu ngomong sendiri, main HP sendiri. Padahal saya sudah berdiri di depan pintu. Nah, sudah berdiri di depan pintu, ada Bu Nurul. Ada Bu Nurul cepet langsung duduk di tempatnya masing-masing. Masih harus ayo cepetan duduk di tempatnya masing-masing. Silakan kalian. Baru itu saja masih butuh ekstra yang tinggi saya, Bu Wahida. Terus saya duduk kayak kemarin yang sebelum saya masuk kelas yang ada Bu Wahida melakukan observasi itu. Saya sempat memang ada sebel juga ke anak-anak, tetapi kayaknya itu saya itu sebelnya itu cuma sebentar, Bu Wahida. Paling anak-anak itu kayaknya tuh Bu Nurul paling orangnya marahnya sebentar aja. Gitu. Nanti habis itu kalau bercandain paling nanti sudah lulus lagi. Paling pikirnya anak-anak gitu. Makanya setiap minggunya anak-anak itu mungkin hanya kelas 10-2 Bu Wahida ini saya tekankan. Mungkin anak-anak itu ngintengin ke saya. Merasanya Bu Nurul ngintengin. Iya, gimana caranya? Jadi kadang saya bertanya ke guru-guru lain, gimana Bu caranya supaya saya itu lebih tegas ke anak-anak? Apa memang dari sayanya? Apa mungkin dari anak-anaknya memang gitu? Katanya guru-guru yang lain ternyata memang kayak gitu Bu Nurul. Saya masuk ke kelas itu juga seperti itu, dikerasin malah tambah melunjang anak-anak. Marah, dimarahin sebentar, nanti 15 menit ya nggak nyampe 15 menit, 10 menit rame lagi. Jadi kalau mau marah ke anak 10-2 itu pasti percuma. Mungkin kalau dikasih kegiatan yang lebih nyata gitu ya, pasti anak-anak lebih fokus lah ke pelajaran. Seperti itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya dari ceritanya Bu Nurul, berarti itu kan perkara kesiapan murid ya Bu ya. Iya. Jadi kalau mereka sudah siap seharusnya ya kalau Bu Nurul masuk mereka akan segera mempersiapkan diri di meja masing-masing seperti itu ya. Saya kemarin itu saat observasi juga melihat seperti itu, walaupun saya memang di balik layar dulu, setelah itu saya lihat memang seperti itu. Tapi kemudian Bu Nurul, kemudian apa yang Bu Nurul lakukan saat kemarin akhirnya anak-anak menyadari bahwa Bu Nurul harus belajar nih. Itu cara Bu Nurul seperti apa? Ya, mesti di awal itu kan kita sebelum melakukan kegiatan pembelajaran pasti membuat kesepakatan dulu lah ya. Kesepakatan di mana anak-anak biar bisa mengikuti alur dari kegiatan pembelajaran itu. Mungkin kesepakatan saya gimana anak-anak di awal itu harus ya disiplinnya dulu Bu Wahida. Tadi ada guru masuk setidaknya duduk di tempatnya masing-masing. Kalau di realitanya kalau saya masuk ternyata anak-anak kan masih belum kayak gitu kan, nggak ada istilahnya, nggak ada sungkan, nggak ada takut, ada rasa takut nggak ada anak-anak. Yang berikutnya biasanya saya memberikan kesepakatan di awal, jika ada anak-anak yang sering celometan silakan keluar untuk menemui Pak Budi biasanya. Pak Budi, takutnya Pak Budi soalnya. Pak Budi itu ya sebagai tim tatip dan wakil kesiswaannya ya. Iya, sebenarnya karena bukan kemungkinan, karena kalau ada Pak Budi itu kemarin yang PKG ada Pak Budi kan, setelah Bu Wahida melakukan observasi ke kelas saya, Pak Budi yang masuk. Anak-anak itu kok diem sekali itu, langsung cek gitu, nggak ada sama sekali. Ada Pak Budi itu. Ternyata harus ada figur yang memang mereka takuti, yang mereka sungkani lah, anggap seperti itu. Kalau ke Bu Nurul sendiri, kan sudah membandingkan nih ya, ada observer dan tidak ada, terus ada Pak Budi yang benar-benar langsung diam sama sekali.
apakah Bu Nurul nyaman dengan kondisi yang diam sama sekali atau anak-anak adalah celometannya? Menurut Bu Nurul lebih nyaman di mana kalau di kelas seperti itu? Ya tidak harus diam karena ada Karena figur ketakutan lain ya. selain saya, bukan. Cumanya itu di awal itu mungkin lebih disiplin dulu lah, duduk dulu lah anak-anak, kita fokus dulu apa yang mau ibu sampaikan. Setelah itu kalau memang ada tugas, memang ada kegiatan apa yang sesuai kegiatan pembelajaran yang saya ajarkan, ya sudahlah. Saya itu mesti terserah kalian mau ngapain aja, yang penting tugas itu selesai. Tapi kan saya itu nggak suka diem Bu Baida, orangnya itu sering jalan-jalan untuk ngawasin anak. Karena kalau anak-anak tidak diawasin seperti itu ada yang sembunyi-sembunyi untuk main HP gitu loh. Iya kan, disuruh materi, ayo silakan cari materi di internet, tidak harus di buku kan biasanya, agar anak-anak tuh lebih luas lah wawasannya. Tetapi kadang ada 1, 2, 3 orang itu yang aneh-aneh yang dilakukan dengan menggunakan HP. Itu kadang itu sambil nunduk, ternyata dilihat sama teman-temannya, Bu ini ya main HP, main game Bu. Nah, jadinya saya nggak bisa diem. Jadinya saya itu kalau ada kegiatan apa-apa sambil menjelaskan itu sambil keliling kadang saya itu. Jadi saya nggak seneng duduk sebenarnya orangnya. Betul. Jadi memang ada beberapa poin ya Bu ya, memang yang kemarin saya juga saksikan tentang kesiapan murid di awal, dan kedua memang Bu Nurul inginnya anak-anak itu disiplin karena kesadaran sendiri, bukan karena takut ya. Takut, betul. Memang itu PR kita bersama sih Bu, untuk menumbuhkan anak-anak itu disiplin karena memang kesadaran sendiri dan karena bermitra sama kita gitu ya, bekerja sama kita, bukan karena ada Pak Budi atau karena ada sosok guru siapa gitu ya. Karena memang kalau ketakutan setelah ada Pak Budi balik lagi nggak? Setelah nggak ada Pak Budi balik lagi kan? Balik lagi. Sampai saya kemarin bilang ke anak, apa mungkin guru yang mengajar di kelas ini diganti saja dengan figur atau sosok orang yang lebih memang ditakutin kalian saja. Bu jangan Bu, tambah saya nanti nggak bisa. Gimana saya nggak bisa? Ya gimana sih anak-anak, karena sudah merasa paling gurunya terlalu ya bukan sabar lah. Kalau bilang sabar saya nggak sabar juga Bu. Biasanya saya pernah marah kok ke anak-anak Bu Aida kemarin di Sumarah, baru masuk saya tinggal diam lama, kok nggak diam orang anak-anak ini kayak pasar main HP sendiri, nggak cewek nggak cowoknya sama aja. Saya tinggal kembali ke ruang guru lagi. Setelah kejadian seperti itu kira-kira ada perubahan? Tetap minggu berikutnya seperti itu juga. Ya mungkin itu lebih beda. Saya mau usul sebenarnya ke Pak Fir itu, mungkin Pak Umar aja yang suruh masuk ke kelas saya. Nanti ini Bu, tapi kalau ngelihat dari pernyataan anak-anak, jangan Bu Nurul aja, itu berarti mereka tuh sebenarnya sudah nyaman sama Bu Nurul. Iya, sebenarnya sudah nyaman. Bahkan mereka bisa mengembangkan potensinya lewat Bu Nurul seperti itu. Saya melihat kemarin itu ada kok yang maju dan berani nanya, walaupun dia itu sebenarnya sedikit mungkin ya dia tidak cerewet karena ada observer ya, ada orang lain di dalamnya seperti itu ya Bu ya. Ada sebenarnya. Kadang saya itu kan kasihan juga ke anak-anak yang memang aktif di pelajaran sosiologi itu. Ada 1, 2, 3 orang. Kadang kalau mau bertanya sedikit, itu temennya itu nyeltuk itu celometan, jadinya anaknya tuh kayak terganggu. Jadi males juga Bu Wahida gitu loh, Bu Wahida yang mau nanya tentang ya sesuai dengan materi. Biasanya kan saya kan ngasih contoh secara konkretnya kegiatan apa kejadian di sehari-hari kayak gitu. Itu anak-anak itu, ayo siapa yang bisa jawab ataupun memberi contoh secara sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan, Ibu kasih nilai. Nah itu kan untuk sudah memancing kan. Ya tapi enggak Bu Wahida itu celometannya itu orang, ya Allah ini gimana caranya anak-anak ini gitu saya. Kalau di metode pembelajaran sendiri Bu Nurul kira-kira ada kesulitan nggak di kelas itu? Kalau sebenarnya nggak ada Bu Wahida. Sebenarnya anak 10-2 itu anaknya cukup pinter-pinter. Walaupun yang celometan itu sebenarnya tuh pinter anaknya. Iya. Bener sebenarnya pinter. Iya pinter ya. Iya. Dibandingkan adalah satu kelas yang memang di kelas 10-3 itu kayaknya anaknya memang kalau masalah kedisiplinan bagus lah ya. Tapi kalau masalah kemampuan dalam
penguasaan materi dibandingkan kelas 10-2 masih oke dibandingkan kelas 10-3. Karena kan anak-anak yang pinter-pinter tuh banyak yang mampu lah ya, suka ke pelajaran sosiologi itu mungkin mendingan di 10-2 daripada di 10-3 Kalau gitu. suruh analisis segala Iya, macam bener. itu ya. Bener. Maksudnya cakep nangkapnya itu loh. Nah itu sebenarnya aset loh Bu. Maksudnya itu kekuatan dari kelas 10-2. Iya. Celometan itu merupakan kekuatan mereka ternyata Iya. ya. Sini maksudnya mereka tuh pintar nganalisis seperti itu ya. Nah bener. akhirnya akhirnya kan kemarin Bu Nurul tuh pakai discovery learning ya. Nah pakai metode itu kira-kira ada kesulitan nggak pas waktu diterapkan di mereka itu? Nah, kalau sesuai dengan model pembelajaran saya discovery learning itu ya saya pancing-pancing aja. Biasanya itu paling kasarnya saja ya Bu Aida, untuk anak-anak bisa menjawab apa yang saya tanyakan, atau kan anak-anak tuh kan biasanya walaupun dikasih kesempatan silakan anak-anak pelajari buku paketnya, itu kadang nggak dibaca, ya kan, bener kan? Iya, Setidaknya anak-anak itu bisa membaca buku paketnya walaupun masuknya hanya sedikit ke otaknya mereka. Jadi mereka untuk mencari jawabannya apa yang saya sampaikan atau saya tanyakan itu, silakan kalian cari jawaban dengan membaca buku paket. Itu Ibu kasih nilai, itu pasti Bu Aida. Akhirnya mereka mau ya? Akhirnya mau ya, ada bu saya jadinya aktif, jadi kayak gitu. Dia cuma cara penyampaiannya anaknya itu beragam rame Bu Aida kalau 10-2 itu nggak bisa. Itu berarti setelah saya lihat ya Bu, di sini ada 2 poin yang memang menjadi PR kita bersama gitu ya. Nanti kita ke depan coba dilihat formulasi kira-kira apa yang bisa kita terapin. Nah, yang pertama itu tentang kesiapan murid di awal ya Bu ya, yang perlu ditingkatkan lagi. Terus yang kedua ini tentang celometan itu ya, bahasa celometan tuh apa ya, ramai yang tidak terarah gitu ya menurut mereka ya. Jadi memang kesadaran diri mereka untuk menghidupkan kelas yang kondusif itu menjadi PR. Berarti ada 2 poin itu nanti yang akan kita ini ya Bu ya. Kalau untuk metode berarti discovery learning sebenarnya sudah masuk tuh ke mereka ya Bu ya, kalau seandainya memang diterapkan di mereka seperti itu. Nah, kira-kira nih rencana Bu Nurul untuk mengatasi 2 hal ini nih. Yang pertama tadi tentang kesadaran siswa di awal, terus kemudian mengarahkan mereka agar kondusif ketika mereka proses pembelajaran. Kira-kira rencananya apa Bu Nurul? Ada nggak rencana? Selain kesepakatan, mungkin anak-anak mungkin lebih saya gini aja ya. Tapi saya pernah mencoba Bu Aida kemarin menggunakan ice breaking ya, menggunakan ice breaking. Bilangnya anak-anak, Bu saya bosan kok main-main terus. Terus saya ice breaking mereka bosan. Bosan itu aja. Padahal saya tuh udah tadi malam sudah merencanakan ice breakingnya ini, kan banyak kan ice breaking itu. Iya. Bu, sudahlah Bu, main-main terus ini Bu. Malah saya tuh bosan. Mereka nggak mau, malah nggak mau. Maksudnya ini gimana? Apa saya yang penyampaian ice breakingnya ini terlalu membosankan apa gimana? Ya, terus selain ice breaking yang mungkin keaktifan anak-anak lebih di secara kinestetik di Waida. Mungkin hanya satu ini yang ini masih rencana saya ya. Iya, mungkin segi seperti peran inginnya itu saya itu membuat semacam drama sesuai dengan materi yang stratifikasi ini kan bisa kan iya, sangat kehidupan sehari, contoh kegiatan kehidupan bisa sehari-hari kan bisa. Cuma pengennya seperti itu, masih rencana bermain peran gitu. Soalnya kayaknya saya lihat di contoh di YouTube itu kayaknya itu anak asik gitu loh. Bukan hanya perannya saja, tetapi ini sudah totalitas. Mereka harus menggunakan atribut-atribut sesuai dengan yang mereka gambarkan ya, seperti contoh praktek-prakteknya kelas 12 kemarin kan ada ini. Jadi saya pengennya itu kayaknya anak-anak itu seperti kemarin kan kita punya proyek sosiologi lah, itu anak-anak itu semangat ya ngerjakan prosesnya itu ya. Benar. Ini kelas 10-2. Tetapi kalau anak-anak hanya disajikan materi saja terus
secara klasikal, walaupun kita itu sudah memaparkan PPT, ada video pembelajaran, itu kadang-kadang anak-anak juga nggak jalan juga. Sebenarnya 10-2 itu pas harus kayak gitu. Harus sebenarnya. dikasih sesuatu yang memang gerak gitu Gerak, ya. memang peran anak-anak secara langsung itu memang ada Langsung dan ditentukan. Kamu harus gini. Kemarin penelitian sosial kan sekarang Iya, kan, iya. nah Iya, itu ini sekarang. anak-anak aktif ini udah Iya, ya. menentukan topik sama judul kan ya. Nah, itu sudah antusias sekali. Antusias, ya. Walaupun sama saya cari tadi, ibu, ini masa saya disuruh bolak-balik terus ya? Ayo cari topiknya yang lain. Nah, soalnya temannya sudah ada yang sudah ibu ACC. Tapi anak-anak itu Semangat gitu semangat nyari, bu kayak gini, bu gimana? Kok kamu cari judulnya gini gitu. Jadi semangat mereka itu. Itu berkelompok Iya. kemarin. Kelompok. Satu kelompok berapa orang, Bu? Aku kasih 2 orang biar 2 orang. lebih Satu kelompok 2 orang. lebih aktif. Semua kalau kemarin tahun-tahun ajaran kemarin kan aku kasih satu kelompok 4 orang. 4 Itu yang orang. kerja cuma 1 orang. Oh gitu, yang lainnya numpang nama. Numpang nama. Oke, siap. Jadi nanti kalau untuk mengatasi yang kesiapan di awal itu, Bu Nurul akan menerapkan lagi yang namanya kesepakatan kelas ya, Bu ya. Benar. Ya, rencananya kesepakatan kelas itu mau dibuat baru atau Bu Nurul strateginya mau seperti apa nih? Apa setiap pertemuan diingetin atau seperti apa kira-kira? Ya diingetin aja tiap hari itu harus diingetin. Kalau kelas 10-2 tuh harus Diingetin terus mungkin ya. harus ditakut-takutin juga. Kalau nggak ada yang gitu nih. Karena apa, sudah ditakut-takutin awal baru masuk. Ayo duduk di tempatnya masing-masing. Masih ada yang jalan. Ya ada yang kemarin yang aku sebutin namanya itu, 2 orang Iya, itu. 2 Nah, itu masih jalan-jalan itu di belakang itu. Bu, saya masih mau ke kamar mandi. Dari tadi nggak ada ibu, ngapain aja kalian ya gitu kan saya. Terus satunya, Bu, izin. Kenapa? Mau kemana? Beli air minum. Datang-datang beli makanan. Aku jadi, yuk lapor ke Pak Budi. Pak Budi lagi. Gimana kira-kira Bu Nurul biar mereka tuh tidak karena takut gitu? Kira-kira ada strategi lain nggak, Bu? Maksudnya biar nggak, ya gini sih Bu, karena kan kalau ditakut-takutin ketika oknum yang ditakuti tidak ada, jadi balik lagi sama yang Mungkin lebih pendekatan ya, Bu. pendekatannya gimana kira-kira? Ya, mungkin saya harus pendekatan dari hati ke hati, mungkin ke anak-anak. Gimana? Minta tolong gimana caranya, kalian itu gimana, ibu harus bagaimana supaya kalian itu bisa mengikuti apa yang ibu inginkan. Nah, bukan saya itu mengekang anak-anak, bukan, cumanya yang di awal saja lah ada guru masuk, bukan saya saja, tetapi guru-guru yang lain memang segitu, sama saling cerita di ruang guru tuh, anak-anak itu gimana ya 10-2 itu ya, kok masih saya masuk nggak langsung duduk, nggak ada yang namanya itu, nggak ada sungkannya, tetap colometan gimana, itu hanya kelas 10. Kalau yang kelas lain enggak, aman lah. Kira-kira di kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu ada konsekuensi nggak Bu sebenarnya di dalamnya? Iya ada, Bu Baida. Ada ya. Ada. Saya sebenarnya konsekuensinya kemarin, tapi kalau kenyataannya Bu Baida, ada anak tidur di kelas. Tapi ini kelas 10-2 loh ya. Saya biarkan Bu Aida. Dibiarkan? Kenapa? Dibiarkan apa? Karena yang tidur ya anak-anak yang celometan tadi itu biasanya. Itu malah jadi aman sama saya. Oh gitu. Iya aman jadinya. Saya tidur. Tapi nanti saya bangunkan suruh cuci muka ke kamar mandi. Tapi kalau kesepakatan ada hukuman, ada apa, mungkin saya lebih kemarin itu ada yang sampai makan di dalam kelas Bu Aida. Ya anak 2 itu lagi, anak tertentu itu lagi. Jadi ya aku keluarin kemarin. Jadi dikeluarin kelas, tapi cuma berapa menit ya kemarin ya, 1 jam pelajaran hanya. Terus aku suruh masuk lagi. Itu kira-kira mengeluarkan siswa dari kelas seperti itu, Bu Nurul sendiri kira-kira dia berubah nggak setelah itu? Ada sih perubahan, ada agak lebih gimana ya, berubahnya itu mungkin ya rasa gak enak juga paling ke aku ya, karena anak-anak itu ya anak-anak tertentu itu saja, sampai sampai-teman-temannya itu bilang, ayolah kasihan Bu Nurul, kalian tuh harus tahu gimana guru itu loh, gurumu bukan temanmu. Ada kok Zilda itu anak yang
memang agak pintar sih. Itu bilang, ayolah, itu Bu Nurul sudah ada di depan, sudah, ayo kalian jangan buat onar tuh, ya anak dua itu aja. Tetapi kayaknya nggak terima tuh Bu. Gitu. Atau gini Bu, saya boleh Iya sih, sharing nggak nggak? apa-apa Saya sih. sharing ya. Saya juga punya ini sih Bu, punya anak yang seperti itu sampai sekarang juga masih ada di kelas 11 itu yang memang ketika dia selalu telat masuk gitu. Akhirnya yang saya lakukan itu adalah menjadikan dia asisten saya. Jadi saya bilang, Bu Ahida mau masuk kelas, tapi nanti dibantu sama asisten Bu Ahida ya mempersiapkan kelasnya gitu. Jadi dia tugasnya tuh memanggil saya ke ruangan, Ibu sekarang sudah jam Ibu mau belajarnya di mana, dia nggak akan kasih informasi karena dia akan tanya mau belajar di mana, karena saya selalu nanya ke anak-anak kan mau belajarnya di kelas atau di mana gitu, atau di lapangan, karena di masjid gitu. Dia kan selalu bilang, Bu anak-anak mau di masjid gitu. Nah selalu dia jadi perantara saya gitu, perantara saya sama kelasnya gitu. Jadinya karena kalau melihat dari cerita dari Bu Nurul tadi, peran itu karena kelas itu seneng diorangkan gitu ya. Iya. Nah sepertinya hampir sama tuh sama yang kasus yang saya ini gitu. Jadi sharing saja sih Bu, karena saya berpengalamannya seperti itu dulu. Tapi ya Kemarin sempat Vino ya, penyebut namanya Vino itu kemarin ya, dari segi keaktifan di kelasnya itu kayak tanya jawab, itu lebih aku pilih dia yang aku. Tapi dia tuh mampu Bu Aida. paham kan ya masukan. Iya. Ya mungkin mau coba ngikutin sarannya Bu Aida itu. Ya ini Tapi itu masukan. pernah jadi ketua kelas karena dia itu ya seperti itu, nggak masalah itu. Nah, diganti sama wali kelasnya. Nah, berarti strategi pendekatan yang akan Bu Nurul lakukan itu sebenarnya sudah bagus itu Bu. Itu tinggal eksekusi aja bagaimana pendekatan ke oknum ya, ke oknum dua orang itu ya. Oke, siap. Terus yang selanjutnya tentang bermain peran ya Bu, metode yang akan digunakan rencana pengen bermain peran dan kira-kira basicnya proyek gitu ya, karena sekarang tentang penelitian ya Bu ya, anak-anak jadi terlihat lebih antusias seperti itu. Ya ini rencananya pendekatan kepada dua orang yang kata Bu Nurul itu sebagai oknum kira-kira kapan nih Bu? Mau dimulai kapan nih? Ya minggu depan ini Bu Ya, Aida. kan Karena depan. kemarin itu ternyata pembagian kelompok kan aku bagi bukan sesuai dengan absen kan, bukan. Ya, Tapi acak. teman sebangku. Jadi teman sebangku, jadi aku itu enggak anak pinter enggak. Kayaknya tuh bervariasi anak-anak ini. Lah, kebetulan yang Vino itu anaknya kan lumayan lah ya sebenarnya. Satu bangku dengan anak yang kemampuannya di bawahnya Vino. Nah, ternyata Vino itu lebih aktif yang mengerjakan untuk menentukan topik dan judulnya kemarin tuh Vino yang kerja ternyata. Jadi aku bimbing juga sih, bimbingnya itu aku istilahnya nyentarin bangkunya. Gimana Vin? Bu ini buka gini. Kamu ini kok kayak gini? Dia berusaha ya. Gimana Bu caranya Bu ini? Kan tadi kan dulu coba lah cari di internet, contoh-contohnya kan ada. Nanti kalau mamanya memang nggak tanya ke ini, nggak Bu Aida, dia kalau dikasih peran itu tanggung jawab. Nah ini sudah ketemu kan, sudah finalnya. Nah itu. Nah kalau Zikrinya kemarin Zikri satu bangku sama siapa kemarinnya? Samsul kayaknya ya. Samsulnya orangnya pendiam. Alhamdulillah Zikrinya yang kerja Bu. Yang kerja ya. Sekarang. Itu berarti kan guru sudah dapat formulasi nih untuk menangani siswa. Nah, berarti itu tinggal nanti kita akan konsisten ya bagaimana lihat perkembangannya anak-anak ya Bu ya. Nanti saya juga akan terus tanya Bu Nurul karena kita kan kebetulan satu mapel. Nanti di MGMP sekolah kita akan sharing lagi bagaimana perkembangannya, lalu juga Bu Nurul secara personal juga boleh nih nanti sharing-sharing lagi nih. Kira-kira saya juga boleh nyontoh Bu Nurul gimana caranya menangani siswa lalu mereka berubah, itu suatu kebanggaan loh Bu.
Tapi Kayaknya kilometernya juga. nanti ya. Tapi itu jadi kekuatannya mereka ya, luar biasa ya. Waduh, saya kalah Bu. Saya nggak pernah ngomong keras di 10-2 itu. Jadi kalah suara saya. Tapi Bu Nurul tuh sudah membuat nyaman mereka hingga akhirnya mereka mau mengeluarkan potensinya, itu sudah sebuah apa namanya, prestasi juga gitu, kebanggaan sendiri buat kita loh Bu, ketika yang kita pikir mereka colometin ternyata Bu Nurul bisa membuat mereka nyaman, itu luar biasa. Tinggal eksekusi perencanaan ini nanti ya. Iya, minggu depan Bu. Siap. Hari Senin. Saya akan Senin libur dulu. Oh iya ya. 2 pekan lagi nih. 2 pekan lagi. Iya ya. Iya. Berpuasa 2 pekan lagi berarti ya. Berarti Ya. tanggal Senin lagi ya. Senin lagi. Iya. Waktunya saya observasi. Oh iya. Tanggal 18. Tanggal 18. Pak Budi lah. Pak Budi lagi. Ya harapannya sih bukan karena Pak Budi mereka takut ya Bu. Nanti indikatornya nih kalau misalnya ada Pak Budi tapi mereka tetap aktif dengan cara Bu Nurul, berarti luar biasa tuh. Ya, nanti sharing lagi nih Bu, saya juga bisa belajar dari Bu Nurul gimana cara menghidupkan itu tantangan kelas yang luar biasa terus jadi terarah lebih baik. Ya, semoga saja ini berkelanjutan Bu. Amin amin amin. Ya, mudah-mudahan ini berkelanjutan dan tidak hanya berhenti di sini saja. Nanti saya akan tanya berkala juga ke Bu Nurul gimana Bu, perkembangannya seperti apa. Nanti kalau guru-guru merasa pesimis kok Bu Nurul risau, kan berarti Bu Nurul nanti bisa kasih resep ke guru-guru yang lain. Tapi kadang-kadang guru-guru itu ya Pasrah. dengerin saya itu. Kenapa kamu kok balik ke kurang Bu? Aduh, saya nggak kuat Bu, masuk ke kelas 10 2. Kemarin tuh sampai kan saya kondisi sakit hari Senin kemarin itu. Jadi Sampai keringet dingin saya ngadepin anak-anak itu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini kemarin ya ada perubahan. Ya walaupun tanpa saya sadari karena saya kurang enak badan hari Senin kemarin kan. Vino sama Zikri alhamdulillah bisa ya berusaha sendirilah anggap untuk menyelesaikan proyek yang memang tanggung jawabnya mereka itu diselesaikan sendiri, bukan temannya yang ngerjakan. Gitu loh Bu Aida. Jadi ya alhamdulillah Bu Aida. Iya. Jadi itu sesuatu progres yang semoga akan selalu terus ada kemajuan Bu ya, dan semoga anak-anak istiqomah lebih baik lagi. Iya. Terima kasih ya Bu Nurul atas sudah memberikan saya ruang supervisi nih biar saya juga belajar dari Bu Nurul. Terima kasih ya Bu. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.